Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas IF10N mata kuliah IoT kecerdasan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di minggu yang ketiga apa empat ya itu ya itu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifki Dimas Adriano dengan NIM terakhir 138. Perkenalkan, nama saya Adam Putih Laksono dengan NIM terakhir 091. Perkenalkan, nama saya Arif Pramudia Wardana dengan 3 NIM terakhir 149. Jadi ini untuk alatnya. Di sini kita pakai ESP32 sama sensornya sensor suhu DHT11. Untuk input powernya kita pakai di 3,3 volt dan untuk pin yang digunakan untuk datanya di D4. Dan berikut adalah codingan untuk hardware sistemnya. Jadi di sini pakai ada library WiFi, terus ada HTTP client sama ada DHT. Ini ada SSID sama password dari WiFi yang akan disambungkan ke ESP32-nya. Lalu berikut adalah DB URL dari Firebase-nya yang bisa kita ambil dari sini. Tinggal di copy terus kita pastekan ke IDE. Lalu di bawahnya ini adalah device ID yang digunakan, yakni ESP32 DHT yang sudah kami buat sedemikian rupa dengan ada last itu artinya data terakhir, dan H itu untuk kelembapan, T itu untuk temperatur atau suhu, TS itu untuk timestampnya. Berikut adalah codingan lengkapnya. Jadi sistem coding ini hanya untuk membaca suhu dan kelembapan yang ada pada ruangan lalu dikirimkan ke Firebase, dan berikut serial monitornya. Bisa dilihat di serial monitor ini juga bisa membaca suhu dan kelembapan, dan ketika berhasil dikirim ke Firebase maka akan ada notifikasi berhasil dikirim. Kalau misalkan gagal, itu nanti ada notifikasi warnanya merah, kayak jadi gagal untuk dikirim. Tapi ini kayaknya udah banyak banget. Intinya nanti jadi kayak kalau datanya gagal itu kayak gini, gagal membaca data dari sensor DHT11. Berikut merupakan library yang dipakai untuk aplikasi Android mobile-nya. Yang berikut adalah codingannya. Aplikasi ini digunakan untuk monitoring kelembaban suhu, kelembaban dan suhu. Berikut tampilan aplikasinya. Dan berikut adalah tampilan dari real time database yang ada pada Firebase-nya. Di sini menggunakan device ESP32. Ya, seperti ini terlihat. Di sini akan update setiap 5 detik sekali karena kita berikan delay atau interval di 5 detik. Dan ketika Firebase-nya terupdate, maka yang ada di aplikasi mobile pun akan langsung terupdate seperti itu. Nah, bisa dilihat. Nah, ya berubah-berubah. Oke. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.